Bismillahirrahmanirrahim. Santai, dihargai paling santai, paling enak diikuti oleh orang-orang kita. Karena Rasulullah kan sebenarnya lagunya dihargai. Jadi Rasulullah kan kenal dengan lagu dihargai. Karena lagu tak terbebani. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lebih santai. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu bisa. Itu lagunya gitu aja udah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu lagu diharapkan. Jadi lebih pelan-pelan, nggak usah terburu-buru, santai aja. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, cuma dinikmati aja dikit aja, udah bisa. Lebih dinikmati lagi bacanya. Nada itu udah masuk di harga sebenarnya. Cuman masih terburu-buru, pengen cepat-cepat selesai. Jadi santai aja. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kan lebih enak kan dibandingkan tadi terburu-buru. Sebenarnya karena dibiasakan aja. Jadi lagunya begitu. A'udzu billahi. Santai, sengalirnya aja tapi dengan ada sedikit berubah nadanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Karena lagu jalan itu paling mudah diikuti karena vokal nada laki-laki. Jadi karena kan nada laki-laki kan bariton ya, bariton. Bariton nada yang besar, jadi dengan dihargai itu bisa. Itu makanya seperti nada itulah. Tapi basic nggak ada sebenarnya. Tinggal apalagi disabarin, dihalusin, santai. Gitu. Jadi yang terburu-buru. Kalau tadi memang ada kecenderungan terburu-buru. Malu pertemuan pertama. Jadi kan selesai. Tapi tidak bagus loh. Maksudnya ada bacaannya, ya kalau di persentase 85%. Cuma tinggal dilakukan sedikit-sedikit aja. Karena ada juga yang orang baru 50%, banyak yang salahnya. 85% sudah bagus, tinggal dibiasakan membaca. Kalau ngaji kan sebenarnya kehadiran kemana sama saya tidak merapikan tahsin makhluk. Jadi mustami mulu ya. Jadi mustami mulu. Mustami itu orang yang mendengarkan tadi. Selalu hadir kalau ada kegiatan-kegiatan habib, kajian. Cuman ya itu mustami. Jadi kita ya dengan mustami juga beribadah. Cuman nilai ibadahnya ketika kita implementasi sebagai bukan hanya mustami tapi sebagai khatib atau sebagai asatid atau ustadz lain, atau orang yang menyampaikan sebagai dai. Kalau ini kan mustami ya, kita harus jadi dai yang mengajar gitu. Oh ya, Kiai Saiful Bahri kan? Saiful Bahri mana? Yang biasa yang sempat di sini. Ini saudaranya. Nah, Saiful Bahri itu dulu peredarannya ini ya, kan suka tidur musik dulu bersama Grafida.
Ya saya dorong untuk ngajar di TPA, kemudian kuliah dia. Ya, mungkin saya di komputer, bareng-bareng aja nih. Kita bukan tidur barengnya. Nah, cuma saya keluarnya berkembang terus belajar, terus diusahain, memang sudah ada basic. Oh, iya Ustaz saya kembali. Yang ya orang sini lah, orang PG bukan pada kenal gitu. Itu bukan. Ini dari NTB ya? Itu yang mana? Kan saya kembali yang mana? Kita balik saya kembali di sini yang mana? Hari ini di Harapan Baru boleh bilang sudah mainannya kayak Nasrul lah, mulai. Iya, saat saya kembali dulu pernah sih, dia sering ngajar. Kalau saya kayak si Tadrido, saya belajar sama itu dia kan, yes, pernah juga yang di acara kita kan, belum saja acara kita di acara apa kemarin itu, yang dari zaman, ya kan, yang pernah hadir dia, Nur Islam, yang acara kita itu saya kembali siapa itu? Bukan. Saya pulang malam ya. Saya lama. Itu Kiai. Oh itu Kiai Sulaiman. Ini saya pulang ini. Saya pulang tapi pernah aja nih gitu kan ya. Saya bilang dia harusnya juga sudah. Ya juga. Keberanian untuk. Jadi udah saja mustami aja. Tapi kalau sebenarnya mau sedikit ya bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang dia harus bicara bisa. Karena orang itu harus dituntut keberanian. Kalau orang nggak biasa bicara gemeter, konsep hilang. Jadi yang di kepala itu langsung blank. Gitu. Apa yang disampaikan bingung karena nggak biasa. Ini kalau Bang Iman karena dia udah biasa jadi orator, udah jadi biasa sebagai mentor atau tutor, udah santai aja kan tertata tersusun. Cukup dengan konsep 4 biji aja udah panjang ceritanya kan gitu. TPI-nya dulu pas saya masih muda dia dari pribadi aja kalau mikro ya. Oh ikut membimbing. Ya kalau banyak nggak gitu. Maksudnya makasih dia 80, cuman dilakukan ya dimasukkan tadi itu lagunya sedikit. Santai aja bacanya. Kita cukup satu kaca juga nggak apa-apa tapi rapi baca. Ini rapi santai. Jadi sesuai dengan tempatnya, kemudian tajwidnya harus jadi panjang pendeknya disesuaikan. Maka jangan buru-buru. Kuncinya sih waratil Quran tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Al-tartil wa at-tajwidu wa makhrajul huruf la lafaz fi lafdin al-arabi. Begitu disebut tartil. Membaca dengan bertajwid, kemudian menempatkan hak huruf pada haknya, itu namanya tartil. Tartil itu bukan beda dengan baca qori juga termasuk tartil. Orang membaca qori itu misalnya itu tartil, tapi qori itu cenderungnya memang seni di tilawah nada-nada lagunya. Kalau kita sih lagu kita sendiri aja, cuma dipoles sedikit lah dengan lagu-lagu yang memang sudah masyhur di dunia keislaman. Kan kita juga kayak lagu Jawa boleh masukin, tapi kita poles dengan lagu-lagu yang memang sudah jadi pakunya dalam tilawah. Dia mau diharapkan, awal mau coba. Nah kekhasan daerah itu merupakan kekayaan daripada penampilan lagu. Contoh Aceh ketika dia baca lagu diharapkan Nahawan lebih bagus. Berbeda dengan lagu diharapkan atau Nahawannya orang-orang Besi. Termasuk misalnya kalau kita dengar azannya India itu kan lagu-lagunya beda kan, maksudnya seni tarik suaranya itu berbeda. Maka ketika dimasukkan di kombinasi antara nahawannya yang real, asli, original yang biasa di Saudi dengan India menjadi bagus. Gitu. Coba dengerin ya azannya Aceh, azannya orang Padang, ya. Itu beda nuansa-nuansanya, ada kekhasan daerah yang masuk di daerah. Makanya kalau saya lihat orang yang dari mana itu akan kelihatan berbeda dengan orang yang dari mana. Misalnya kali ini orang Kepulauan, ya kan? Berbeda nanti dengan orang yang bisa datang dari Aceh. Ketika nadanya sama, dia menggunakan lagu misalnya Kurdi, azan Kurdi akan berbeda karena dialek kekhasan daerah itu. Nah itulah keindahan dari seni baca Quran. Tapi ya nggak apa-apa yang kita baca terus. Tapi lagu masih harganya tadi. A'udzu billahi
minasyaitonir rajim. Paling santai paling mudah. Tapi dihadirkan yang santai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu aja nadanya. Kita gitu aja udah enak banget. Hanya dua variasi nada nahawat, nada rendah sama sedang. Nggak usah lagi naik ke tinggi. Tapi kalau kita memang mampu bisa naik ke variasi yang lain. Tapi lingkupnya lingkup diharapkan. Ya nantilah pelan-pelan di mimpi juga ketemu kayak Padaran juga punya kekhasan sendiri. Diharapkannya Padaran. Nih, bagaimana juga kita ajarkannya nanti. Karena kayak vokal berbeda. Nah, sekarang beda. Sebelum nanti pulang ya kan, besok ya. Karena أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا بالحق قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا
شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. Kalau ini lagu Hijaz. Ya waladatan wastarri ya muqillatan tujri. Nah, itu lagu Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi Hijaz versinya tapi itu kata berhijaz gitu. Beda, yang satu ke Jakarta, yang berhijaz. Nah, itulah yang dipolesnya di situ. Nah, dengan variasi, udah variasinya udah ada sedang, ada tinggi, itu kerasan sendiri, boleh. Enggak, iya walaupun saya enaknya tapi dalam frame, jadi ada frame-nya gitu. Nggak ngaco kemana-mana, tapi udah masuk ke lagu hijaz. Nanti maksudnya, ya man sama kama. Tadi ada tuh, nah kan kita, nah itu maksudnya hijaz. Itu boleh dengan kekhasan sendiri, tapi frame-nya hijaz. Tinggal sedikit dihaluskan aja. Kalau orang bilang kalau lagi rumah tinggal plesterin, jadi baru ditembok tuh. Blok belum diplesterin, belum dicat. Nah tinggal plester, tinggal ngecat itu pasti balik terus. Gitu. Apa caranya? Dibiasakan, terus ada juga yang ngarahin, dia rapi. Jadi orang itu punya kekhasan, dan vokal orang itu ada nyaman di satu titik lagu. Misalnya contoh Imam Masjidil Haram, saya sudah lagu dengan lagu menggunakan ros, dia lagu ros itu lagu ya sayyidan Bismillahirrahmanirrahim ya sayyidan. Nah itu ros, menggunakan lagu ros. Yang misalnya Sehani menggunakan lagu hijaz. Banyak, itu tergantung vokal, merek vokal. Nah ini kalau dibawa ke Jakarta juga agak berat, karena di Jakarta lebih ngebas. Lagunya suaranya memang kecil, melengking. Cocok untuk lagu, sebenarnya cocoknya lagu Nahwan. Jadi cocoknya Benawan tuh lagu Ilakan dan Tajani wadan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi tadi kecil suaranya. Kalau saya kan harus ditekan, kalau saya karena vokal saya kan bass. Nahwan itu kayak bagaimana kemana kaki ya? Ya, kebanyakan orang sukanya Nahwan. Karena dia memang menghadirkan lagu sedih. Lah kalau Jakarta gembira. Nah kalau hijaz dia antara sedih, kadang gembira, kadang semangat gitu dia. Jadi ada nilai-nilai itu kan berdasarkan daerah. Sama itu. Hijaz itu daerah. Hijaz itu daerah di Saudi Arabia namanya Hijaz. Nah kebiasaan masyarakat itu kalau berdendang lagu masuk ke nasyid, masuk ke hadroh itu menggunakan Hijaz. Seperti itu. Di lagu-lagu itu masuk kemudian jadi pakem. Tapi nanti tiap daerah di Saudi itu karena banyak juga bagian-bagian sempalan-sempalan, karena ya memang di Indonesia paling banyak suku bangsa, tapi di Arab juga, Arab itu banyak macam. Itu bahasa dan Arabi itu dipelajari berdasarkan sosiologi dan antropologi. Betul. Pertama Arab dan kita dari sana
hanya bisa nyambung. Betul, makanya kita punya kekhasan tiap daerah, maka kemudian terjadi akulturasi percampuran antara realnya aslinya dari pakem Arab itu datang ke Indonesia, maka jadi kekhasan itu. Makanya kori-kori Indonesia itu ketika di dunia internasional itu sangat dikagumi. Ketika dia musabaqah internasional, rata-rata juara. Ya, Samsul Firdaus misalnya, orang yang gede kan ini, langsung jadi kori internasional, datang ke Bangladesh, ke Sri Lanka, ke India, di Israel sekarang mendengarkan suara. Termasuk juga yang di Banten, sebagai sampai dengan suara yang bagus. Itu ketika keluar negeri juga. Orang Bandung, Salman misalnya, Ustaz Salman, itu juga begitu. Jadi orang Indonesia itu luar biasa. Dari vokalitas untuk tilawatil Quran itu sangat memiliki dibandingkan orang Afrika. Indonesia masih keren karena memang orang Indonesia itu seni vokalnya itu sangat luar biasa, diakui untuk dunia Islam ya. Dan buat jangan hanya Islam kan, dunia umum aja kayak lagu-lagu misalnya Putri Aryani juga menjadi nasional. Jadi korinya bagus. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya merupakan bonus demografi lah kalau orang kata bilang. Kali ini bonusnya bonus demografi yang beralih kepada kekayaan nilai seni, sastra dan budaya. Itu yang luar biasa. Ya, nah terus setorannya, jadi besok setoran lagi. Ya aslinya aja sini. Iya, jadi ini aja seperti tadi. Ya. Segini aja lah minimal 2 lembar kan setoran aja. Kalau pada lembar ngajinya sama tafsir yang lama. Ya, Oke. bersih lah pokoknya. Oke, pokoknya kalau sempet masuk aja ke ruangan saya. Kalau pas lagi misalnya bebas, masuk aja sebentar, doang. Nggak gitu. Udah masuk hari ini kerja? Iya. Ya, udah lanjut aja masuk kerja. Kan lumayan. Nah sampai 15 menit sebenarnya setoran langsung cabut. Dah, hati-hati. Iya. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.